Bagaimana rasa Ustadz Somad duduk di dekat Habib Omar As-Segaf itu gimana rasanya? Muhammad. Adik-adik sekalian, malam ini duduk dengan para habaib alim ulama, bagaimana perasaannya? Senang, bahagia, tenang. Di mana letak bahagia, senang, tentram, adem, ayam, gemah ripah, loh jenawi, tongkat dan batu jadi tanaman itu? Letaknya itu di hati kan? Kira-kira yang namanya rasa itu bisa tak diceritakan? Tak bisa. Kata terlalu miskin untuk bercerita tentang rasa. Oleh sebab itu Allah selalu membuat perumpamaan, permisalan. Misalnya tentang masalah balasan pahala. Banyak. Sebanyak apa? Kamathali habbah, seperti satu biji. Ambatat sab'a sanabil, tumbuh 7 bulir. Wa fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, dalam setiap bulir ada 100. Wallahu yudha'ifu liman yasha', wallahu wasi'un alim. Jadi seringkali Allah cerita kokoh, kuat. Bagaimana kuatnya? Akarnya terhunjam ke dalam tanah, wa far'uha fis sama', sedangkan pucuknya sampai ke langit. Jadi banyak hal yang tidak bisa kita ceritakan, tapi bisa diwakili rasa itu oleh cerita. Jadi kalau ditanya, bagaimana rasa Ustadz Somad duduk di dekat Habib Omar As-Segaf itu gimana rasanya? Tak mungkin kursi ini saya kasih kan? Jadi saya baru dari Lombok. Dari Lombok sekotong menyeberang kami ke pulau namanya Gili Gede. Gili itu pulau kecil, tapi dia besar, maka disebut Gili Gede. Setelah itu dibawalah saya ke tengah laut. Pinggang saya diikatkan besi bulat-bulat besar, katanya untuk memberatkan badan supaya tenggelam. Pakai kacamata, pakai oksigen. Sampai di tengah laut saya pun diterjunkan dari sampan. Takut, cemas, kaki tak jejak ke bawah, ke atas tak berpegang, ke kiri ke kanan tak ada. Tapi kemudian datang instruktur, dipegangnya tangan saya. Tenanglah saya, hilang takut saya. Padahal pertama itu saya merasa ada saja akan naik dari dalam laut itu, namanya Godzilla. Akan ada yang turun dari atas itu menetes air liurnya, namanya alien. Dan speedboat ini akan berubah menjadi makhluk besi, namanya transformer. Tapi begitu tangan saya dipegang oleh instruktur tadi, tenang hati saya. Begitulah rasanya duduk di sini dekat Habib. Duduk dekat dengan Habib Mahdi, duduk dekat dengan Habib Qasim, duduk dengan Habib Ali, maka tenang hati. Jadi seringkali saya dimanapun saya datang, ke Jakarta saya datang dan saya tak ada bicara apa-apa. Datang, saya cium tangannya, kaifa halukum sayyidi, habis itu saya duduk aja. Dia tanya, saya jawab. Dia ada tamu, yang penting saya duduk. Kalau kebetulan tangannya dekat, saya pegang. Begitu juga waktu duduk dengan Habib Rizik. Ada ketenangan yang saya rasakan, yang tak saya dapatkan di tempat yang lain. Tapi tenang itu tak dapat saya ceritakan. Cerita tentang di tengah laut tadi, mudah-mudahan dapat mewakili supaya adik-adik faham. Faham kan? Alhamdulillah. Kalau tak paham berarti belum makan. Jadi nanti kalau nampak, kenapa Ustadz Somad pergi ke Palu datang ke Habib Segaf? Kenapa Ustadz Somad pergi ke Aceh datang kepada para abu, para abi? Dan saya datang tak ada apa-apa, datang duduk saja. Karena saya merasakan ketenangan, seolah-olah saya ibarat handphone waktu itu sedang dicas. Dan pulang itu tidak bawa HP full penuh, pulang itu bawa power bank. Ini pulang dari Palembang ini makin berapi-api, zohirnya kuat, kapal selam udah ditelan.
batinnya juga kuat. Duduk dengan ta'al, Masya Allah. Tahu ta'al? Itu berarti udah viral dah. Duduk dengan Ustadz Solhas, duduk dengan Ustadz Gus Jaya, duduk dengan tak dapat, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama, encik-encik, tuan-tuan, insya Allah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau adik-adik sudah merasakan tenang duduk dengan habaib, tenang duduk dengan ulama, itu berarti iman sudah bersemayam dalam hati. Tapi kalau saya Pak Ustadz, asal nampak saya Habib itu bergetar jantung saya, itu berarti memang perlu kita ruqyah. Insya Allah duduk dengan Habib tenang ya. Alhamdulillah. Apa bukti tenang? Keluarlah duit dari dompet tadi. Itu bukti tenang. Itu kita. Karena orang kalau tak tenang ketakutan aja. Asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Faqra, orangnya fakir. Setan itu selalu membisikkan begitu. Kurang. Suatu ketika sampailah saya di kantor terlalu cepat, jam 7. Mestinya acara jam 8. Setelah itu datanglah seorang ibu-ibu. Alhamdulillah, Ustadz saya udah lama mau bertanya. Dia senang, saya takut. Saya sebenarnya udah lama mau tanya sama Ustadz, tapi di majelis saya segan Pak Ustadz. Tanyalah apa namanya. Saya Pak Ustadz, kalau mendengar lagu dangdut itu hati saya tenang gitu. Adik-adik tadi waktu mendengar solawat, mendengar maulid itu tenang tak? Saya puncak ketenangan itu ketika ada kadang irama-irama yang kita pilih. Tentu kita tak sama. Tapi saya puncaknya itu saat Sallallahu ala Muhammad marhaba, Sallallahu alaihi wasallam marhaba, 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 Sallallahu ala Muhammad marhaba, Sallallahu alaihi wasallam marhaba.